Hai, video ini adalah alur cerita dari film animasi dari negeri Cina yang berjudul Monkey King Reborn. Film yang mengisahkan tentang Biksu Tong dan murid-muridnya yang pergi ke barat untuk mencari kitab suci. Tapi sebelum kita ke alur ceritanya, pastikan kalian sudah subscribe channel Movie Kita. Di awal film diceritakan, siluman atau iblis yang pertama diciptakan bernama Yuandi. Dia ingin menyatukan tiga alam, yaitu bumi, langit, dan akhirat. Para prajurit surgawi dan bahkan Dewa Emas pun tidak dapat mengalahkannya. Pada akhirnya ada seorang murid Buddha yang melakukan pengorbanan besar. Dia mengorbankan dirinya dengan cara mengusir sari rohnya atau ki yang dimilikinya untuk menyegel iblis itu di dalam tanah dan es selamanya. Pat Kai dan Wu Jing membaca buku tentang asal-usul siluman. Wu Jing bercerita kepada Pat Kai tentang Yuandi yang kejam, tapi Pat Kai tidak percaya. Biksu Tong sedang berdoa dan menunggu muridnya Sun Wukong atau keras sakti. Tiba-tiba ada sosok yang melesat cepat di atas awan. Dia adalah Sun Wukong atau Sun Gokong atau keras sakti atau raja kera, seekor kera terburuk terpenjara dalam gua di gunung tinggi sunyi tempat hukuman para dewa bertindak sesuka hati loncat ke sana kemiri. Kemini. Yuk balik alur ceritanya. Gokong membawakan gurunya segelas air. Pat Kai lalu marah-marah karena Gokong pergi begitu lama cuma dapat segelas air. Tapi sekali Gokong marah, Pat Kai langsung ciut. Mereka berempat lalu melanjutkan perjalanan ke barat untuk mencari kitab suci. Mereka sampai di sebuah kuil bernama Kuil Wuzuang. Mereka disambut oleh dua orang perempuan dan Pat Kai pun langsung auto kegirangan. Namun ternyata mereka berdua adalah laki-laki dan mereka adalah dewa-dewa muda. Biksu Tong dan murid-muridnya lalu masuk ke dalam kuil. Pemilik kuil dan guru dari dewa-dewa muda itu bernama Zhen Yuanzi atau Dewa Bumi. Tapi dia sedang ke acara perjamuan penguasa langit. Pat Kai mendengar kedua dewa muda itu berbicara tentang buah berharga yang ada di kuil mereka. Lalu dia menceritakannya kepada Gokong. Gokong dan Pat Kai mengikuti kedua dewa itu. Mereka berdua menyamar menjadi seekor kumbang dan ulat. Mereka lalu melihat sebuah pohon yang besar. Pohon itu adalah pohon dari buah berharga yang dibicarakan oleh kedua dewa tadi. Gokong memetik satu buah dari pohonnya. Tapi saat Pat Kai akan memakannya, buah itu tiba-tiba hilang. Gokong memiliki firasat kalau hawa di tempat itu antara surgawi dan siluman. Dia merasa ada yang tidak beres. Dengan kekuatannya, Gokong menyentuh tanah dan keluarlah buah tua dari dalam tanah. Dia bernama Long. Long berkata kalau buah berharga itu bernama buah sapodila atau pengganti ginseng. Buah yang mekar hanya 10.000 tahun sekali dan hanya bisa dipetik 30 buah saja. Dan dengan makan satu buah saja, itu bisa memperpanjang umur 47.000 tahun. Tanpa pikir panjang, Gokong langsung memanjat pohon dan akan memetik buah sapodila. Gokong berhasil memetik 3 buah sapodila dan dia akan memakannya bersama Pat Kai dan Wu Jing. Kedua dewa melihat mereka bertiga, lalu mereka pergi memeriksa pohon suci dan mereka kebingungan saat mengetahui kalau buah sapodila telah hilang 4 buah. Kedua dewa marah-marah karena Gokong telah mencuri buah sapodila. Lalu Gokong berkata kalau mereka memang telah memakan 3 buah sapodila, bukan 4. Kedua dewa muda sombong itu terus saja menghina Biksu Tong. Itu membuat Gokong sangat marah. Akhirnya kedua dewa bertarung melawan Sun Gokong. Zhen Yuanzi sedang dalam perjalanan. Dia mengetahui kalau sedang ada bahaya dan dia segera kembali ke kuil. Gokong sangat marah. Dia menghancurkan pohon dan buah sapodila. Gokong mengeluarkan kekuatan tongkat saktinya. Dia lalu menumbangkan pohon suci. Zhen Yuanzi datang. Kedua dewa yang bernama Angin Cerah dan Bulan Cerah lalu mengadu kepada gurunya. Zhen Yuanzi marah dan menyuruh para muridnya untuk menangkap Gokong. Mereka menggunakan formasi lingkaran penakluk siluman. Biksu Tong meminta maaf kepada Zhen Yuan, tapi Gokong dengan sombong malah membuat panas keadaan. Mereka lalu bertarung. Gokong dengan adik-adiknya mengejar Zhen Yuan. Tiba-tiba formasi lingkaran penakluk siluman hancur dan keluar siluman kadal raksasa dari dalam tanah. Siluman itu menangkap Biksu Tong. Zhen Yuan berusaha menyelamatkannya, tapi dia terlambat. Zhen Yuan marah. Dengan kekuatannya dia lalu mengurung Gokong dan adik-adiknya. Gokong berusaha keluar, tapi tidak bisa. Zhen Yuan mengutus kedua dewa untuk melaporkan kejadian itu ke Kaisar Langit. Ternyata pohon suci yang telah dihancurkan oleh Gokong adalah segel dari Yuandi, sang raja siluman. Dia menangkap Biksu Tong dan akan memakannya untuk menyempurnakan kekuatannya. Zhen Yuan lalu melepaskan Gokong karena Gokong berkata dia akan menyelamatkan gurunya dan akan menangkap Yuandi. Mereka bertiga lalu pergi untuk menyelamatkan Biksu Tong. Kekuatan Yuandi sangatlah mengerikan. Dia membawa Biksu Tong ke sebuah tempat. Lalu banyak pasukan siluman yang mengepungnya. Mereka dipimpin oleh siluman Raja Alis Putih. Begitu dia berkata kalau dia adalah Yuandi, Raja Alis Putih langsung ketakutan dan menyembahnya.
Kadal raksasa itu bukanlah bentuk asli dari Yuandi. Dia butuh waktu 3 hari untuk mengembalikan bentuknya dan menyempurnakan kekuatannya. Patkai kelelahan dan merasa ingin menyerah menemukan gurunya. Lalu ada asap putih yang keluar dari tas yang dibawa oleh Wujing. Patkai ketakutan karena dia mengira itu adalah roh gurunya. Ternyata dia adalah siluman kecil yang lucu dan imut. Tapi saat Gokong bertanya namanya, dia menjawab kalau dia bukanlah siluman. Namun dia adalah saripati hidup yang bisa menangkap dan menyegel Yuandi. Dialah yang selama ini berada di bawah pohon dan menyegel Yuandi. Tapi Gokong tidak mempercayainya dan menganggapnya hanyalah peri ginseng. Tapi saat Wujing membuka bukunya, barulah Gokong percaya. Sementara itu, Yuandi menahan Biksu Tong di sebuah gua. Gokong dan yang lain melanjutkan perjalanan mencari Yuandi. Saripati juga ikut bersama mereka. Mereka sampai di sebuah kota dan mereka membuat takut semua orang. Langit tiba-tiba gelap dan muncul awan hitam. Dan tidak berapa lama datanglah pasukan siluman Raja Alis Putih. Gokong menghadang Raja Alis Putih dan pasukannya. Pasukan siluman menyerang Gokong, tapi Gokong dengan mudah menghajar mereka semua. Penduduk kota menjadi zombie, lalu Raja Alis Putih membawa Saripati. Gokong pun segera mengejar dan menghajarnya. Para siluman berusaha menangkap Saripati, tapi Gokong menghadang mereka. Raja Alis Putih ketakutan, lalu dia kabur bersama pasukannya. Saripati sedang termenung melihat kota yang hancur berantakan dan banyak penduduk kota yang menjadi zombie. Saripati lalu turun dan tiba-tiba dia mengeluarkan cahaya dari tubuhnya. Semua penduduk kota yang menjadi zombie pun akhirnya sadar. Saripati lalu menuju ke tumpukan buah apel untuk mengisi kembali tenaganya. Dan mereka melanjutkan perjalanan dengan naik awan sakti. Raja Alis Putih melaporkan kekalahannya kepada Yuandi. Yuandi pun marah, lalu dia memakan Raja Alis Putih. Gokong sampai di kuil Dewa Gunung, tapi dia tidak bertemu dengan Dewa Gunung. Di situ hanya ada tubuh Dewa Gunung, tapi jiwanya sedang keluar. Lalu Gokong menyuruh Patkai dan Wujing untuk menyisir gunung mencari Dewa Gunung. Saat Gokong sedang sendirian, Yuandi masuk ke dalam tubuh Dewa Gunung. Dia lalu menyerang Gokong dan memaksa dia untuk menyerahkan Saripati. Mereka berdua lalu bertarung. Patkai dan Wujing datang, mereka membantu Gokong melawan Yuandi. Yuandi keluar dari tubuh Dewa Gunung dan kuil pun lalu hancur. Dewa Gunung akhirnya kembali ke dalam tubuhnya. Dia menangis melihat kuilnya telah hancur. Gokong bertanya kepada Dewa Gunung di mana Yuandi berada. Dewa Gunung berkata kalau Yuandi bersembunyi di puncak gunung yang bernama Puncak Milenium. Semua siluman berkumpul di Puncak Milenium. Di sana banyak sekali jenis siluman. Mereka datang dari berbagai daerah dan berkumpul di situ untuk merayakan kebangkitan Yuandi. Dan akhirnya Yuandi kembali ke wujud aslinya. Gokong dan Saripati sedang ngobrol berdua. Mereka pun akhirnya menjadi lebih akrab. Saripati juga sangat menyukai Gokong. Gokong, Patkai, dan Wujing akan pergi ke Puncak Milenium. Tapi mereka tidak membawa Saripati karena menganggap itu terlalu berbahaya untuknya. Mereka bertiga lalu berangkat menuju Puncak Milenium untuk melawan Yuandi dan membebaskan Biksu Tong. Gokong, Patkai, dan Wujing akan menghadapi pasukan siluman yang sangat banyak. Mereka bertiga akhirnya bertempur melawan pasukan siluman. Satu persatu para siluman itu mereka hajar dan mereka kalahkan. Mereka bertiga melawan berbagai jenis raja siluman beserta anak buahnya. Gokong terkepung, dia lalu mencabut beberapa bulunya dan dia mengeluarkan ultimate-nya. Pasukan siluman melawan pasukan kera. Yuandi akhirnya datang. Dan tanpa menunggu lama, Gokong langsung berlari dan menyerang Yuandi. Terjadilah pertarungan sengit antara dua raja siluman, Yuandi melawan Sun Gokong. Mereka saling beradu kekuatan, mereka saling berduel. Wujing dan Patkai juga ikut bertarung membantu Gokong. Yuandi terlihat kewalahan, namun dia tidak mudah untuk dikalahkan. Dengan senjata cincin miliknya, Yuandi melakukan counter attack. Kekuatannya memang sangat besar, bahkan pukulan 1000 dari Gokong mampu dia tahan. Yuandi mengetahui keberadaan Saripati dan dia akan menangkapnya. Saripati terbangun dan kebingungan saat tahu Gokong dan yang lain tidak ada. Tapi dia tidak bisa kemana-mana karena Gokong memberikan perisai di sekitarnya. Sementara itu, Gokong dihajar habis-habisan oleh Yuandi. Patkai dan Wujing yang berusaha membantu justru terbunuh oleh Yuandi. Yuandi akan membunuh Saripati, tapi perisai Gokong masih melindunginya. Dia berusaha menghancurkan perisai itu. Tiba-tiba Gokong masuk ke dalam perisai. Dia berusaha melindungi Saripati dengan sisa-sisa kekuatannya. Perisai pun akhirnya hancur dan Gokong sekarat.
Yuandi lalu mengambil Biksu Tong. Dia akan membunuh Gokong bersama gurunya. Biksu Tong bersila dan dia berterima kasih kepada murid-muridnya. Yuandi lalu mengambil inkarnasi emas dari tubuh Tong Samcong dan akhirnya tubuh Biksu Tong pun lenyap. Saripati mengeluarkan energi ki miliknya dan akan memberikannya kepada Gokong. Tapi Gokong menolaknya karena dia tahu kalau Saripati mengeluarkan energi ki miliknya maka dia akan mati. Yuandi merasa sudah menang dan dia akan membunuh Gokong. Dengan kekuatannya, Yuandi menghajar Gokong habis-habisan. Saripati marah saat melihat Gokong dihajar habis-habisan. Dia lalu berubah menjadi awan es dan melawan Yuandi. Ternyata Saripati memiliki kekuatan yang sangat besar. Namun itu belum cukup untuk menghadapi Yuandi. Karena Yuandi telah menghisap inkarnasi emas milik Biksu Tong. Dan itu membuat kekuatannya semakin besar. Dia menyerang Saripati. Dan Saripati akhirnya terbunuh. Tapi energi ki-nya ternyata masuk ke dalam tubuh Gokong. Sementara Yuandi akan menyatukan 3 dunia dan membentuk dunia yang diinginkannya. Tiba-tiba tongkat sakti menyerang Yuandi dan muncullah Sun Gokong dengan penampilan barunya. Tubuhnya terbakar dan itu sangat keren, men. Yuandi menyerang dengan kekuatannya, tapi Gokong dengan mudah berhasil menahannya. Gokong lalu menyerang balik dan menghajar Yuandi dengan kekuatan barunya yang sangat besar. Dialah sang pertapa agung, Sun Gokong, Raja Siluman dari Gua Tirai Air. Yuandi tidak berdaya menghadapi Gokong. Dia benar-benar tidak mampu menghadapi kekuatan besar Gokong. Gokong mengeluarkan tongkat saktinya dan dia menghantam Yuandi sampai hancur. Matahari kembali bersinar dan keluar energi putih dari tubuh Gokong. Energi itu berhasil membuat Wujing dan Patkai hidup kembali. Namun mereka sangat sedih karena guru mereka telah mati. Tiba-tiba terdengar suara Biksu Tong memanggil dan dia ternyata juga telah hidup kembali. Dewi Kuan Im turun dari langit. Dia berkata bahwa yang bisa menghidupkan kembali pohon suci adalah Gokong. Lalu ada selembar daun di tangan Gokong. Daun itu jatuh ke tanah dan berubah menjadi asap es putih. Itu adalah energi dari Saripati dan dia kembali menghidupkan pohon suci. Nah, itulah tadi alur cerita dari film animasi yang sangat keren yang berjudul Monkey King Reborn. Terima kasih sudah menonton dan semoga kalian terhibur. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk video alur cerita film berikutnya.